pemaparan materi public expose PT Voxel Electric Tbk tahun 2024. Dalam presentasi ini terdapat 4 segmen yang akan kami sampaikan, yaitu 1. Profil perseroan, 2. Highlight penghargaan selama 2024, 3. Pencapaian kinerja 2024, dan strategi pertumbuhan, dan akan diakhiri dengan segmen tanya-jawab. Berikut kita masuk dalam agenda profil perseroan. PT Voxel Electric Tbk didirikan di Jakarta pada tanggal 19 April 1971. Saat ini perseroan genap berusia 53 tahun dan telah bertransformasi menjadi penyedia total solusi kabel berkelas dunia di Indonesia. Perseroan merupakan produsen kabel, termasuk menangani proyek instalasi dan konstruksi infrastruktur kabel listrik dan telekomunikasi. Perseroan memiliki kantor eksekutif yang beralamat di Menara Karya Lantai 3, Suite D, Jalan HR Rasuna Said, Blok 10-5, Kafling 1 dan 2, Jakarta 12950. Sedangkan kantor operasional dan pabrik perseroan beralamat di Jalan Raya Narogong KM 16 Cilengsi, Bogor 16820. Perseroan menjadi perusahaan terbuka setelah melakukan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Desember 1990. Dan untuk menjalankan perseroan dengan lebih baik, kami menjunjung tinggi nilai-nilai CIPAR sebagai core value dari bisnis kami. Sebagai perusahaan terbuka saat ini, saham perseroan dimiliki oleh banyak pihak, baik individual ataupun institusi dalam dan luar negeri. Perseroan mendapatkan dukungan yang kuat dari pemegang saham utama untuk mencapai pertumbuhan kinerja yang maksimal. Sebesar 54,76% saham perseroan per 30 November 2024 dimiliki oleh Hengtong Optik Electric International Company Limited, yang merupakan perusahaan manufaktur kabel asal Tiongkok yang menempati peringkat top 10 secara global. Saat ini Hengtong Group tercatat di bursa Shanghai dan Hong Kong dengan pangsa pasar mencapai 15% pasar secara global, juga sebagai top 3 global produsen fiber optik. Sebesar 30,08% saham perseroan dimiliki oleh DBS Vickers Hong Kong Limited. Dan sebesar 15,16% saham perseroan dimiliki oleh masyarakat umum. Didukung oleh 4 entitas anak perusahaan, Voxel semakin kuat sebagai total solusi kabel berkelas dunia di Indonesia. Lini PT Prima Mitra Elektrindo, PT Bangun Prima Semesta, PT Buana Konstruksi Elektrindo, dan PT Cipta Karya Teknik. Saat ini perseroan memproduksi dan memasarkan berbagai jenis produk kabel yang dipasarkan ke market domestik maupun global. Produk-produk yang diproduksi oleh perseroan secara umum dibagi ke dalam 6 kategori, yaitu konduktor sampai dengan 500 kV, power cable sampai dengan 275 kV, building cables, telecommunication cables, special cables. Masing-masing tipe kabel dari setiap kategori tadi dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Jangkauan diversifikasi produk Voxel meliputi semua aspek kehidupan, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut ini, dan merupakan diversifikasi produk perseroan berdasarkan fungsinya. Saat ini Voxel telah mendapat sertifikat standar internasional yang meliputi ISO 9001-2015 untuk Quality Management System,
ISO 14001/2015 untuk safety management, ISO 37001/2016 untuk anti-bribery management system, ISO 26000 untuk social responsibility, ISO 50001/2018 untuk energy management system, serta perseroan juga telah mencapai proper biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Mutu produk yang dihasilkan oleh Voxel telah dipercaya oleh berbagai mitra bisnis. Berbagai proyek strategis ketenaga listrikan dan telekomunikasi telah berhasil Voxel selesaikan di domestik hingga mancanegara. Voxel menjadi salah satu supplier pengadaan kabel untuk proyek sirkuit Mandalika Lombok. Voxel juga dipercaya oleh Pertamina Hulu Energy untuk memenuhi kebutuhan replacement 15 kV 500 MCM submarine cable. Di mancanegara, Voxel juga dipercaya untuk memenuhi kebutuhan kabel di lebih dari 70 negara di dunia. Berikut adalah mitra bisnis strategi perseroan, baik domestik maupun mancanegara. Berikut kita masuk dalam highlight perseroan selama tahun 2024, yaitu berupa capaian penghargaan selama setahun. Atas keberhasilan dan pencapaian Voxel tersebut, berbagai penghargaan telah diterima Voxel sebagai pengakuan atas capaian dan kinerja perusahaan. Selama tahun 2024, Voxel meraih beberapa penghargaan. Pada bulan September 2024, PT Voxel mendapatkan tanda kehormatan dari Majalah Listrik Indonesia sebagai perusahaan dengan kontribusi penyedia kabel listrik yang andal. Voxel juga meraih penghargaan PLN untuk Best Local Content for Main Distribution Material pada bulan November 2024. Selain itu, Voxel juga meraih penghargaan dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia sebagai perusahaan yang responsif memberikan data survei bulanan dan tahunan untuk perusahaan industri manufaktur. Saat ini kita tiba pada agenda terkait capaian kinerja hingga kuartal ketiga tahun 2024. Berikut pemaparan mengenai kinerja perseroan hingga kuartal ketiga tahun 2024. Jika dilihat dari ringkasan total penjualan hingga September 2024 sebesar 1,5 triliun rupiah yang mengalami penurunan sebesar 29% dari pencapaian sampai dengan kuartal ketiga tahun 2023 yang lalu, di mana total penjualan mencapai 2,14 triliun rupiah. Hingga September 2024, perseroan membukukan pendapatan sebesar 1,5 triliun rupiah. Laba kotor adalah sebesar 235,9 miliar rupiah. Laba operasi rupiah. Terkait dengan obligasi perseroan, pada tahun 2019 lalu PT Voxel Electric Tbk telah melakukan penawaran umum obligasi pertama Voxel Electric tahun 2019 dengan jumlah pokok obligasi adalah sebesar 500 miliar rupiah dengan rincian sebagai berikut. Seri A, jumlah pokok obligasi seri A adalah sebesar 486 miliar 550 juta rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal emisi dan telah jatuh tempo pada 12 Desember 2022. Perseroan telah membayarkan pokok obligasi seri A pada saat jatuh tempo, yaitu pada 12 Desember 2022. Seri B. Jumlah pokok obligasi seri B adalah sebesar 13 miliar 450 juta rupiah dengan tingkat bunga sebesar
10,50% per tahun. Jangka waktu obligasi seri B adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi yang jatuh temponya pada hari ini, tanggal 12 Desember 2024, dan telah dilakukan pembayaran penuh atas nilai jatuh tempo tersebut. Sehubungan dengan obligasi tersebut, pertanggal 2 September 2024, PT Pevindo menetapkan peringkat BBB+ Stable Outlook terhadap PT Voxel Electric Tbk untuk periode 1 September 2024 sampai dengan 1 September 2025. Sementara BBB+ terhadap obligasi pertama seri B tahun 2019 PT Voxel Electric Tbk senilai Rp13.450.000.000 untuk periode 1 September 2024 sampai dengan 12 Desember 2024. Kemudian pada tahun 2022, PT Voxel Electric telah melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan 1, tahap 1 tahun 2022 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp250 miliar berjangka waktu 370 hari kalender terhitung sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% per tahun. Jatuh tempo obligasi adalah pada 11 November 2023 dan PT Voxel telah membayarkan pokok obligasi tersebut pada tanggal 11 November 2023. Pada tahun 2023, PT Voxel Electric Tbk telah melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan 1 tahap 2 tahun 2023 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp100 miliar berjangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,6% per tahun. Jatuh tempo obligasi adalah pada 30 Januari 2026. Namun perseroan memutuskan untuk membayar kembali lebih awal dengan membayar nilai pokok obligasi tersebut pada tanggal 11 November 2024. Kemudian PT Voxel Electric Tbk melakukan kembali penawaran umum obligasi berkelanjutan 2 tahap 1 tahun 2023 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp250 miliar berjangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga sebesar 10,6% per tahun. Jatuh tempo obligasi pada 9 Oktober 2026. Untuk obligasi ini pun perseroan memutuskan untuk membayarkan lebih awal nilai pokok obligasi pada tanggal 11 November 2024. Dengan demikian, PT Voxel Electric Tbk tidak lagi memiliki outstanding kewajiban utang atas obligasi berkelanjutan. Terkait dengan obligasi berkelanjutan tersebut, pada tanggal 1 Agustus 2024, PT Kredit Rating Indonesia menetapkan peringkat single A- stable outlook terhadap PT Voxel Electric Tbk untuk periode 1 Agustus 2024 sampai dengan 1 Agustus 2025. Sementara single A- terhadap obligasi berkelanjutan 1 Voxel Electric tahun 2022 dan single A- terhadap obligasi berkelanjutan 2 tahun 2023 dengan periode yang sama, yaitu 1 Agustus 2024 sampai dengan 1 Agustus 2025. Berikutnya kita akan masuk ke segmen strategi pertumbuhan perusahaan. Strategi pertumbuhan perusahaan yaitu memperluas jaringan pemasaran dan hubungan kerjasama yang baik dengan pelanggan, perluasan bisnis melalui inovasi dan pengembangan produk dan layanan unggul, meningkatkan keunggulan operasi dan produktivitas serta efisiensi melalui inovasi dan rekayasa ulang bisnis proses. Perluasan brand awareness dan corporate image melalui produk dan layanan yang baik. Pengembangan kompetensi karyawan sesuai dengan nilai-nilai perusahaan.
Berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Dalam sesi ini kami telah menerima pertanyaan yang masuk diantaranya dari Bapak Abdul Aziz, Capital Market Journalist. Pertanyaannya adalah, bagaimana target kinerja keuangan 2025? What is the 2025 financial performance target? This question will be answered by Mr. Wu Walu. This time is yours. So I can start now? No. Can you hear me, right? Okay. Ms. Wu Walu, you can answer and explain. Can you hear me, right? Yeah, and for next year, target. For next year, because now we expect after we see the new government has been taking office and also the new government has taken a lot of positive policies, so we expect very positive steady growth for next year, because we all know that the new government has initiated the new planning for either the new capital city and the new property, project. And also we can see recent years that Indonesia has kept a steady GDP growth and keep attracting a lot of foreign investment. So all these factors, we think it can both contribute to our industry, especially the industry Voxel is in. So for next year, we have also optimistic to grow steadily. Thank you. Thank you, Mr. Wu. The next question berikutnya adalah dari Bapak Angga Kurnia dari Investor Related Retail. Pertanyaannya adalah, apa penyebab net income year to date kuartal ketiga 2024 mengalami penurunan? Jawaban ini akan disampaikan oleh Bapak Rizal Nangoi. Kami persilakan Pak Rizal untuk dapat memberikan penjelasan atas pertanyaan ini. Oke, terima kasih Bu Saska. Terkait penurunan net income tahun ini bisa kami jelaskan, terutama terkait kinerja pendapatan yang belum sesuai dengan targetnya, di mana hal ini disebabkan oleh beberapa proyek yang tertunda, terutama di awal tahun. Banyak dinamika politik terkait dengan pemilu, baik pilpres maupun pemilu legislatif, sehingga beberapa proyek pemerintah maupun swasta mengalami penundaan. Jadi, rasa demikian. Terima kasih, Bu Saska. Baik, terima kasih Pak Rizal atas jawaban untuk pertanyaan ini.
Berikutnya pertanyaan datang dari Bapak Wibowo sebagai investor individu. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Does Foxcell have any future business development plans? This question will be answered and explained by Mr. Wasun. This time is yours, Mr. Wasun. Use this one? Okay. Thank you very much for asking this question. It's really related to our business plan and potential development. As a public company of Indonesia, we are now aware of the business to compare with previous years. The performance is not as well as the previous year. But this is because of the previous year we are just taking over of the acquisition activity, and now we are carrying on some programs on the development of the company. The first one we're gonna have the expansion on the free market for the retail business. Yeah, not only concern the state-owned company businesses, which is taking a big amount of the income for the previous years. So this basic structure we will change. This is first. Second, we will concentrating on the renewable energy projects, which is an advantage of our main shareholder. We will take some technology from the main shareholder to develop some renewable energy products like the BESS product and also the EV charger products to match the demand of the Indonesia's green target. Okay, that's it. Okay, thank you Mr. Wasun for your explanation. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Winata, investor individu. Bagaimana rencana Foxcell dalam menghadapi risiko fluktuasi harga bahan baku? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Bapak Yogiawan. Kami persilakan Pak Yogiawan untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut. Siang. Dalam menghadapi mengurangi efek daripada fluktuasi harga bahan baku, dari perusahaan mempunyai policy adalah melakukan pelindung nilai terhadap komoditi terutama aluminium dan tembaga sebagai bahan baku utama daripada industri kita. Yes, Pak. Baik, terima kasih Pak Yogi atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Sandi, investor individu. Dengan adanya akuisisi, bagaimana dampak dan strategi sumber daya manusia di Foxcell? Pertanyaan ini akan dijawab dan dijelaskan oleh Bapak Ferry Suarli. Kami persilakan Pak, terima kasih. Selamat siang dan terima kasih atas pertanyaan dari Pak Sandi. Dengan adanya akuisisi, bagaimana dampak dan strategi sumber daya manusia di Foxcell? Saya bisa jawab bahwa berdampak, namun tidak signifikan, karena Foxcell tetap perusahaan Indonesia yang akan melanjutkan hal-hal positif yang sudah ada di perusahaan ini sebelumnya. Sehingga untuk strategi ke depan kami akan lebih mengembangkan SDM yang lebih agile untuk mengantisipasi perubahan zaman, dan saat ini kami juga dibantu dengan banyak expert dari induk perusahaan kami yaitu Entong. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferry atas penjelasannya. Berikutnya pertanyaan datang dari Bapak Theodore Schaefer, investor individu. With the decline in interest rates globally and nationally, does Foxcell plan to improve its funding structure? Please explain the company's funding plan, such as corporate action refinancing. This question will be answered and explained by Mr. Wu Walu. This time is yours, Mr. Wu. Okay, thank you.
Yeah, and I think that for this year we have done a lot of work in financial restructuring. Actually, we can for the previous outstanding the bond we already managed to repurchase and paid off all the historical bond because we are confident about that. We are confident about our future, positive cash management and especially the considering the global and also the trend to central bank already deduct the interest rate, and another very important is that now after Hentong acquisition that we have a strong shareholder supporting from our shareholder and also from our own performance. We confident that in the future we will keep reducing the financial cost and improve our performance. Thank you. Thank you, Mr. Wu. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Dimas Andi Syadewo dari Kontan. What is Voxel projected revenue and net profit by 2025? What are the determining factors and how will cable demand trend for next year? This question will be answered and explained by Mr. Huasun. This time is yours, Mr. Huasun. Excuse me, can you say it again? I did not catch it. Okay. What is Voxel projected revenue and net profit by 2025? And what are the determining factors? And how will cable demand trends for next year? Oh, okay. The target for Voxel next year, we expected to have a increasement to compare with this year to catch up the demand of the target of 2023. This is our main target for the income, and also for the another one. What is the question? Another one. One is what are the determining factors related to the revenue and the net profit? Okay, the determining factor for this one is basically I think the government demand for the government strategy is having a big impact for the income of the company. This is definitely of our previous traditional business. This is the first. I think the second one for the determining factor is about our target. Next year we will have the target for exportation, especially for the product of the HV cable, to coordinate with our current shareholder for exporting market. This is another factor. The third factor for the income of the cable business, I think, will be kind of like for the expansion of our capacity to expand our market share in the free market. This is another one. And the last one, I think, is the one I've mentioned for the renewable energy new products released in the future to be considered in the future will have a positive impact for the income of the company. Okay, thank you, Mr. Huasun, for the explanation. Dengan dijawabnya pertanyaan terakhir tadi, maka berakhir pula acara Public Expose PT Voxel Electric Tbk tahun 2024. Apabila masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, kami akan melakukan penjelasan dan menjawab pertanyaan tersebut melalui email. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadiran secara virtual dan partisipasinya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan live event Public Expose PT Voxel Electric Tbk tahun 2024. Kami akhiri live event Public Expose ini
dengan ucapan terima kasih dan salam sehat selalu. Sukses untuk kita semua.